أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di sesi Selasa petang. Kita lanjutkan pengajian kita tentang membahas kitab Al-Hikam. Malam ini kita masuk ke Al-Hikmah yang ke-8. Setelah sebelumnya kita membahas tentang hal-hal yang semakin meluruskan pandangan kita, sikap kita terhadap Allah. Karena awal dari segalanya adalah ketika kita sebagai hamba Allah itu benar bersikapnya terhadap Allah. Karena itu utamanya. Di hikmah yang lalu kita pun diasah diri kita, ruhani kita, ruhiyah kita, mentalitas kita, bahwa inti dari kita berdoa kepada Allah itu adalah pada penghambaan kita kepada Allah. Semakin menghamba, semakin merendahkan posisi kita sebagai budaknya, maka semakin tinggi posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau pengabulan doanya kita paham, Allah nanti akan memilihkan doa mana yang paling baik buat kita. Itu di hikmah yang lalu. Kemudian waktunya pun Allah memilihkan yang paling tepat. Karena untuk apa yang terbaik dan waktu yang tepat, kita sebagai hamba ini tidak mengerti sebetulnya mana yang terbaik buat kita, mana yang tepat buat kita. Untuk itu hikmah yang lalu kita menjelaskan bahwa jenisnya itu mesti Allah yang memilihkan kita, dan ketika Allah memilihkan kita, kita akan puas. Kenapa? Yang memilihkan adalah Allah. Berikutnya waktunya pun itu pasti tepat. Kenapa? Karena memang Allah Maha tahu segalanya. Gitu. Lalu beranjak berikutnya, sikap yang berikutnya itu adalah bahwa kita jangan pernah ragu terhadap janjinya Allah. Sebagaimana kita pun tidak pernah ragu kepada orang yang selalu tepati janji. Taruhlah umpamanya di sini, Bang, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Ya, selalu tepat janji. Bersepeda, jam berapa kita kumpul di masjid? Jam 6. Jam berapa gitu? Belum datang gampang, dia memang tepat janji. Nah sekarang kita umpamanya percaya dengan orang yang menepati janji, apalagi ini janji yang diungkapkan oleh Allah, maka tidak ada sedikit pun mestinya kita keraguan atas pengabulan doa, atas janji yang Allah lontarkan. Banyak, silakan baca Quran, banyak janji Allah di situ.
Banyak janji Allah itu. Pemanya tadi surat An-Naba dibacakan innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang muttaqin itu adalah mafaza, keberuntungan. Maka buat orang yang kemudian membaca hikmah ini, meyakini bahwa kemudian apa yang dijanjikan benar-benar akan beruntung itu iya, nggak mungkin ragu. Kenapa yang berjanji adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sampai di situ kurang lebih ini kita, sehingga kita nggak pernah keraguan. Itu yang terakhir di hikmah yang ke-7 kemarin, ya kan? Nah sekarang yang ke-8-nya adalah berkaitan dengan yang kedua atau bahkan yang ketiga ke belakang. Itu menunjukkan bahwa orang itu mulai kenal Allah. Karena ini faktor penting dan utama sebelum segalanya, bahwa kemudian orang itu mesti ma'rifatullah, mesti kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Orang yang nggak ragu atas janji Allah, orang yang kemudian menghambakan diri kepada Allah, dia yang kenal Allah. Karena nggak kenal, kebalikannya, dia akan jumawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan ragu terhadap janjinya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang nggak kenal kepada Allah. Untuk itu apa? Yang ke-8 ini, itulah hikmah yang mengantarkan kita bahwa harus semakin baik kita kenal dengan Allah itu. Kalau istilah apa itu? Ada kata-kata tak kenal maka tak sayang gitu. Atau tak kenal maka tak nanya dulu lah gitu. Ya, yang itu bicara masalah itu. Apa sih bunyinya? Nah, kita bacakan ya. Idza fataha laka wijhatan min at-ta'arufi fala tubali ma'aha an qalla 'amaluk fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaik alam ta'lam anna at-ta'arrufa huwa muriduhu 'alaik wal 'amalu wal a'malu anta mundiha wa aina ma tubdihi ilaihi mimma huwa muriduhu 'alaik. Hikmah ini begini. Kalau kita coba ambil intisari. Idza fataha laka wijhatan min at-ta'arufi, ketika fataha membuka, siapa membuka? Allah maksudnya di sini. Jadi maksudnya idza fatahallahu laka wijhatan min at-ta'arufi, ketika Allah membukakan bagi kalian sebuah jalan minat ta'aruf, wijhah itu kayak gini, arah. Pokoknya kita kalau ke sini mau arah mana nih? Ya kan, mau ke sana kalau dari saya gitu ya, mau ke rumah Bang Mul atau kemudian ke sini. Gitu ya, itu wijhah namanya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan wijhah, jalan atau arah minat ta'aruf dalam rangka mengenal Allah Subhanahu wa taala, fala tubali ma'aha, maka jangan hiraukan sebabnya. Kenapa terjadi bahwa kemudian kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, wa in qalla amalu, walaupun amal kita sedikit. Ini terakhir mungkin berita yang luar biasa besarnya menurut saya gitu. Itu ketika Koh Stephen wafat. Beliau masuk Islamnya di usia 20 tahun. Tapi kalau baca cerita keislamannya selama 20 tahun itu yang di-share sama Pak Haji ya di grup kita, saya baca itu, subhanallah, efektif kan? Di usia 20 tahun lahirkan 81, sekarang berarti berapa umur itu? Ya? 41 kan? 41. Saya udah lewatin dulu itu. Tapi lihat deh, efektif selama 20 tahun itu luar biasa. Sampai ada 300 tenaga kerja Cina yang kerja di mana itu? Di Haram yang pelebaran
masjid, masuk Islam tuh gara-gara dia. Saya membayangin, jangankan 300, satu saja itu lebih baik ketimbang apa? Unta merah gitu. Kebayang itu 300. Padahal tuh baru 20 tahun tuh ketemu saya sudah. Saya berkali-kali umroh gak pernah ketemu. Ya gak pernah ngobrol sama beliau karena beliau kasih penghargaan kan begitu kan. Berkali umroh gak pernah ketemu sama saya sudah gitu ya. Dengan suaranya katanya kalau belum jadi imam. Sementara ketemu. Apalagi ya kemarin prestasinya itu. Banyak silakan baca aja tuh. Artinya ternyata kalau dibanding kita keislaman sejak lahir, ya entah orang tua kita mengkomatkan, mengadangkan, kita nggak tahu juga. Yang jelas bahwa kemudian langsung Islam kan, terus gitu. Tapi mohon maaf, ketika kalimat yang terlontar yang kemudian menjadi viral itu adalah apa tuh? Yang mesti buru-buru itu adalah sholat. Itu kalimatnya. Yang mesti disegerakan adalah sholat gitu. Itu kan kata-kata yang keluar dari orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai keluar kata-kata itu gitu. Kata-kata mutiara seperti itu. Dan benar ya, duluan beliau ketimbang kita efektif 20 tahun. Sekarang saya umur ya baru 17 tahun ya gitu. Subhanallah gitu. Itu kan tandanya. Karena makanya dari itu ketika seorang kenal Allah itu fala tubali, jangan hiraukan. Maaf, gimana kok jadi begitu gitu enggak? Wa in qal, walaupun sedikit amal. Jadi artinya Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa terjadi begitu gitu? Kenapa kemudian bisa jadi orang yang kemudian sedikit amal itu dia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara yang banyak gitu yang ngumpulin aja itu belum kenal kepada Allah. Ya nanti kesana akan ketemu penjelasan tentang kenapa umpamanya banyak orang beramal istilahnya banyak tapi kelihatannya kalau diuji tentang kenalnya kepada Allah kelihatannya terganggu tuh kenalnya atau belum kenal sebetulnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada keluhan mungkin orang yang mohon maaf rajin sholatnya, kemudian dia terkena musibah ya atau sakit atau apalah begitu, mungkin saja di dalam hatinya mungkin saja berkata bahwa meragukan atau barangkali salah apa sholat saya kemarin ya kurang apa gitu, mengeluh dengan apa, dengan sakitnya, mengeluh dengan masalahnya, padahal bagi yang kenal Allah yang sebelumnya kita sebut-sebut segala sesuatu sudah Allah tentukan dan itu pasti yang terbaik ya, pasti yang terbaik menurut Allah gitu, bukan menurut kita gitu ya. Nah karena itu Bapak-bapak semuanya ya, jadi walaupun sedikit jangan hiraukan gitu, karena boleh jadi yang sedikit juga bisa kenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nah ini ya sebabnya di sini. Fa innahu ma fataha laka
illa wa huwa yuridu an yata'arafa ilaik. Fa innahu, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membukakan, maksudnya tidak membukakan hatinya untuk mengenal dirinya, ya, illa, kecuali wa huwa yuridu an yata'arafa ilaik, kecuali Allah sendiri yang menginginkan agar dia dikenal oleh hambanya. Begitu ternyata, itu kuncinya. Jadi Allah yang kemudian memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Itu ini ternyata kunci itu di situ. Jadi kenapa orang yang kemudian, mohon maaf ya, sehari-hari katakanlah mohon maaf ya, kemaksiatan gitu, tapi ada, coba kita perhatikan, ada di keajaiban banyak sekali keanehan atau barangkali kita takjub juga. Ya Allah, nggak nyangka dia itu sekarang luar biasa alimnya, luar biasa hebatnya gitu, luar biasa ahli ibadahnya. Padahal kita tahu tuh modalnya tuh, kita tahu modalnya sehari-harinya ya begitulah. Tapi subhanallah sekarang gitu ya, banyak kan kita jumpai hal gitu. Banyak kita jumpai hal gitu. Ya kalau di video-video itu kita umumnya kita perhatikan siapa Bang Diri Sulaiman itu ya, musikus gitu, seniman, kemudian sekarang mana-mana gitu menjadikan banyak orang gitu. Kan kita nggak apa namanya itu, hal-hal begini itu menjadi takjubnya dan takjub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang begitu kuncinya. Karena Allah sebetulnya menginginkan dikenal oleh orang itu gitu. Ingin dikenal oleh orang itu. Ya kalau di acaranya Ustaz Felix Xiao gitu. Wah, keren-keren. Terus kalau saya sering itu melihat para mu'alaf itu bercerita tentang keislamannya, karena saya ingin apa sih namanya itu, menghargai gitu betapa ajaibnya, betapa hebatnya itu hidayah Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, sampai buat ngaca juga buat diri gitu, yang kemudian Islam sejak lahir sampai sekarang, apa sih kemudian yang bisa diambil dari mereka itu gitu. Ya, yang dahsyat gitu. Ya, saya banyak sekali yang buat kagum kita, dan kemudian kita akhirnya mempertahankan keislaman kita. Nah, karena itu kuncinya. Allah yang kemudian memperkenalkan dirinya kepada kita, makanya kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan kepada siapapun sebetulnya Allah menunjukkan untuk dikenal kepadanya. Umpamanya ayat yang kemudian itu menjadi apa istilahnya itu, ingatan kita bahwa Allah memang memperlihatkan kepada kita itu dikenal. Yang begini kan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Gitu. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Sanurihim, kami ingin memperlihatkan ayatina, ayat-ayat kami, fil afaq, di ufuk barat dan timur, wa fi anfusihim, dan diri mereka sendiri, hatta yatabayyana lahum, sampai kemudian jelaslah buat mereka annahul haq, sungguhnya Allah adalah benar. Gitu. Itu bagaimana cara Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Lewat apa? Kalau lihat ayat ini adalah dengan tanda-tandanya. Dengan tanda-tandanya. Kita barangkali tidak melihat langsung kepada Allah itu wujudnya begitu. Tapi apa? Tanda-tandanya.
Kalau di ayat ini Allah menjelaskan tanda itu di dua. Fil afaq, ufuk barat timur, membentang itu semuanya. Yang kita lihat itu adalah ayat Allah. Itulah tanda keberadaan Allah. Dan nanti tanda kebesaran Allah, tanda kasih sayang Allah sampai seperti itu. Iya, kelihatan kan semua. Yang kalau kita perhatikan itu dari barat ke timur, itu merupakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Apa saja? Ada bintang, ada matahari, ada bulan, ada langit, ada tanaman, ada binatang, ada semua ciptaan Allah. Dari mulai ufuk barat, ufuk timur, itu merupakan tanda kebesarannya. Tandanya, kalau tandanya ada, ya ada. Kan kayak gini umpamanya. Ada orang hadir di masjid dan kemudian kita tahu sendalnya, itu sendal lilit, harga 40 ribuan. Ya, ini kan langka tuh sendal agak susah gitu kan. Beda sama sendal yang lain, sendal lilit. Kemana-mana sendal lilit. Lihat sendalnya gitu. Ada nih orang di masjid. Kenapa? Sendalnya ada. Sederhana kan gitu. Bahwa untuk mengenal itu ada tandanya memang. Tandanya yang di alam. Sekarang siapa yang mampu menciptakan alam? Wala ahada, gak satu pun orang kemudian mampu menciptakan itu semuanya. Dan ketika ada ciptaannya, berarti Allah ada. Itu Allah itu ada. Ada karena ada ciptaannya. Buktinya apa? Gak satu pun orang bisa membuat begitu. Gitu ya. Di tanah yang sama, di air yang sama, singkong nggak manis, ubi manis. Itu padahal sama itu. Itu ketika seperti itu kan kita bayangkan subhanallah. Itu memang kebesaran Allah subhanallah. Itu di alam. Apalagi ya banyak ya, di alam. Ketika kita melihat alam itu langsung kita tahu bahwa kemudian ada yang menciptakannya dan bagaimana disitulah Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya. Terus apa lagi? Wa fi anfusihim, dalam diri mereka sendiri. Diri kita ini tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam diri kita, keberadaan kita ini adalah itu tanda. Tandanya adanya Allah. Sekarang umpamanya tadabur diri kita sendiri, lihat diri kita sendiri, tafakur diri kita sendiri. Wah, ini tanda-tanda kebesaran Allah, tanda adanya Allah. Ini sidik jari ini. Kenapa umpamanya kalau misalkan ada apa yang dilihat adalah sidik jari? Karena ini tahu semua bahwa kemudian ini berbeda semua. Nggak ada yang sama. Bayangkan Bapak, bayangkan ini, penduduk dunia ada berapa? Miliaran. Dan setiap orang yang miliaran itu sidik jarinya berbeda. Sidik jari berbeda. Ini kan teratur dalam penciptaan. Ketika keteraturan dalam penciptaan itu mesti ada yang mengaturnya. Dan yang mengaturnya adalah sesuatu yang besar pasti yang mampu mengatur sedemikian rupa ini. Kita kadang-kadang ngebedain antara punya di Idul Kurban, punya tahun sekian, bedain bingung juga loh. Atau ayam, piara ayam banyak ratusan sebagainya ribuan, mana ini dan sebagainya sudah juga. Tapi kalau kita itu luar biasa. Perbedaan inilah
yang kemudian menyebutkan bahwa kemudian kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini alis, ya, ini rambut, ada bulu mata. Coba bayangkan dari jenis bulu itu ditumbuh di kulit ini, tapi coba deh tadabbur, beda-beda kan. Kalau rambut ini bisa panjang gitu, sekarang bulu mata sepanjang apa? Kan segitu-gitu aja tuh. Ngebayang coba kalau misalkan pokoknya panjang bulu mata, ribet juga. Mau ngeliat kan begitu, atau nyukurin bulu apa itu bulu mata, ribet. Ini tanda kebesaran Allah gitu aja deh ya, gampang-gampang. Belum lagi sampai ke dalam, belum sampai ke jantung, sampai ke hati, sampai ke limpa, sampai ke mana-mana itu, yang kemudian Allah tugaskan khusus gitu di dalamnya. Pokoknya pankreas di situ untuk memproduksi insulin, untuk mengubah gula menjadi tenaga. Itu kerjaan siapa itu? Pengaturan ketika masuk masuk makanan ke ininya, ada di usus tuh ada pergerakan yang kemudian bisa masukkan apa sebetulnya, saya lupa tuh istilahnya, sehingga lancar gitu, makan malam, makan sore, dikeluarkan pagi gitu, tertib gitu, tertib. Bahkan kalau sekarang bapak-bapak yang hadir umpamanya sholat subuh di masjid ini, saya yakin itu punya jam biologis itu, walaupun udah nggak pakai alarm tuh bangun gitu. Itu indah sekali kan. Jam berapa suntik? Bangun lah, siap-siap ke masjid. Ada punya jam biologisnya tuh di bapak-bapak gitu, yang ngatur itu semuanya. Atau kalau misalkan umpamanya ada makanan yang mohon maaf yang kurang berkenan di badan, itu terjadi perubahan. Ada yang dirasa gitu, kayaknya nih kolesterol tinggi gitu, punduk berat. Itu ada tandanya tuh, Pak. Aduh, kaku nih kayaknya kolesterol nih, pegel-pegel isi, asam urat nih. Ngantuk nih kayaknya, gula darah tinggi. Itu semuanya sudah sebuah aturan yang kemudian menunjukkan bahwa ini ada yang mengatur. Begitulah aturannya. Dan kalau kita orang menunjukkan, oh ini Allah yang mengatur kita. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Sampai jelas tuh bahwa annahu, sesungguhnya Allah itu hak, itu benar. Jadi kita dengan begini, istilahnya gini, untuk mengenal Allah itu tinggal dibukakan saja sedikit pintunya begitu, itu kenal kepada Allah. Karena ini kuncinya di sini, sehingga bapak, ada ibu juga, yang kemudian sholat itu akan terasa bahwa kemudian ketika Allahu Akbar takbir, ruku, sujud, itu tanda orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Tandanya kemudian dia kenal kepada Allah. Kenapa saya sholat? Ya memang saya ingin menghambakan diri kepadanya, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kenal begitu, kenapa? Dia adalah pencipta, Khalik, Malik, Ilah gitu dalam surat An-Nas. Allah adalah yang disembah, Allah adalah pencipta, Allah adalah pengatur, penguasa gitu. Sehingga apa?
Untuk itulah saya selamat ya. Lanjut. Nah, caranya Allah begitu, illa wa huwa yuridu ayata'arafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arufa huwa mawriduhu 'alaik. Tahu enggak sih istilah kita anna ta'arufa, sungguhnya mengenal Allah itu adalah huwa mawriduhu 'alaik. Sungguhnya Allah lah yang mau agar dirinya dikenal oleh kita. Itu Allah yang mau mengenalkan dirinya kepada kita, karena tahu persis, ya, tahu persis bahwa ini tuh kunci. Kalau hambaku kenal kepadaku, ini kuncinya, kunci segalanya dibuka, kunci keimanan di sini, kunci ibadahnya, lezatnya di sini, karena kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga wal a'malu anta muhdiha, ya, wal a'malu anta muhdiha. Sehingga amal kita ini, ya kita sebagai bukti bahwa kemudian kita kenal kepada Allah ya dengan amal kita. Gitu ya. Itu buktinya kita kenal kepada Allah SWT. Ya, kemudian wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaik. Sementara mohon maaf, amal yang kita kerjakan itu bila dibanding dengan keinginannya Allah untuk dikenal, tentu lebih besar keinginan Allah untuk dikenal oleh hambanya. Sehingga kita sebagai hamba Allah, sebagai hambanya, beramal ini dengan satu keyakinan, dengan satu pemahaman, dengan satu perasaan bahwa kemudian kita memang kenal kepadanya. Kita ya kenal kepadanya. Dan ayat Allah ini saya tambahin dikit. Selain yang terdapat tadi di dalam Allah memperkenalkan lewat apa? Lewat penciptaannya kita, dan kemudian dari ufuk barat, ufuk timur, Allah itu memperkenalkan kita pun lewat apa? Lewat ayat yang qauliyah, ayat yang tersebut, yang terucap, yaitu Al-Quran. Ini Al-Quran itu adalah cara Allah memperkenalkan dirinya lewat apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memperkenalkan begitu, lewat penciptaannya dan lewat Al-Quran diturunkan. Ya ketika ada perkataannya, mesti ada yang mengatakan dong. Ketika ada perkataan, mesti ada yang mengatakan. Ya kalau di media sosial kan ada tuh, ini kapan siapa ini, ada tuh di bawah itu siapanya, atau mungkin yang memposting itu siapa. Karena ada perkataan, mesti ada yang mengatakan. Nah sekarang Al-Quran, sampai sekarang nggak ada satupun orang yang mampu membuat Al-Quran itu. Jangankan satu surat, jangankan satu ayat, jangankan satu kata, satu huruf pun nggak ada yang sanggup tuh membuat semisal itu. Harful muqatta'ah, huruf yang terpisah-pisah kan ada alif, lam, mim, tiga apa? Tiga huruf, ya. Kaf, ha, ya, ain, sad. Kaf, ha, ya, ain, sad. Paling banyak sepertinya itu muqatta'ah. Tapi ada nun berapa? Apa lagi? Qaf, sad. Sampai sekarang nggak ada tuh yang bikin bahwa itu ada huruf doangnya. Itu udah apa? Buktinya bahwa memang ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini adalah ungkapan Allah, yang lain nggak bisa. Yang lain nggak bisa. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan kita yang bukan Arab pun nggak bisa juga bikin. Gitu. Itu buktinya bahwa kemudian Allah pernah lewat Al-Quran. Ketika kita baca Quran, sebetulnya secara nggak langsung kita sedang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ini adalah ungkapannya. Ini ungkapannya. Baru ketika memangnya Ustaz, siapa deh? Hafal bahasa. Ya. Tadi baca Naba, ya kan? Itu sebetulnya memang beliau yang baca. Tapi kalau misalkan sadar ini adalah perkataan Allah, maka sebetulnya yang kita rasakan adalah Allah sedang mengabarkan tentang apa? Tentang kesudahan di akhirat. Itu ada dua kan. Ada betul ada menceritakan tentang neraka, ceritakan tentang surga kan gitu. Ya Allah. Jadi di dalam sholat pun karena dibacakan itu maka apa? Kita berinteraksi dengan itu. Rakaat yang kedua, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Kan? Ketika amal baiknya itu thaqulat, berat, maka akan ada kehidupan yang radiyah, yang diridhoi Allah SWT. Ketika kita dengarkan itu, kita simak itu bahwa karena memang itu adalah satu bukti keberadaan Allah, maka kita kemudian betul-betul perhatiin apa yang dibaca itu. Itu kan lain rasanya dengan yang kemudian kita sholat menunggu waktu ruku tiba. Kan beda tuh. Ketika imam bacanya panjang kan akhirnya apa? Ini kapan kelarnya nih? Kapan selesainya nih? Kenapa? Karena memang kita tidak mencoba menikmati apa yang didengar tadi. Apa yang didengar tadi itu nggak kita nikmati. Kalau kita nikmati, mungkin lebih panjang nggak ada masalah juga karena yang dibacakan oleh imam tadi Ustaz, ya, Ustaz Fatur itu sebetulnya sedang membantu kita imam tuh agar ini kalam Allah tuh kayak gini, ini ungkapan Allah kayak gini, dengarkan itu, ya, kita simak gitu ya. Kita simak bacaan itu dan kemudian masukkan ke dalam ingatan kita semuanya. Mungkin barangkali PR kita adalah nggak ngerti Ustaz gitu ya, apa yang dibaca gitu katanya. Itu barangkali PR imam ya, membacakan panjang tapi ngerti kita gitu ya. PR imam. Gitu. Yang ribet dulu ya, imamnya nangis kita mau imam apa ibadah sih katanya imam pengen nangis gitu ya. Ya karena imam mungkin ngerti yang dibaca, kita enggak gitu. Ya nangis apaan sih gitu kan. Nah kalau misalkan kita pertama adalah hargai dulu, kita berikan nilai dulu bahwa ini adalah bukti keberadaan Allah, adanya ayat Allah tadi itu, ini lain ceritanya. Insya Allah kita punya penghargaan yang tinggi tentang itu. Dengan demikian insya Allah saya yakin dan percaya Allah akan memberikan terus tuh bimbingan berupa apa? Semakin kesana semakin paham Al-Quran itu, semakin paham terus saja begitu. Lama-lama dikit-dikit baca Quran, baca tafsirnya, baca Quran, baca terjemahannya terus begitu. Kadang katakanlah untuk belajar lagi bahasa Arab, katakanlah udah bukan lagi umurnya kita ngapalin udah ya kan ya doroba ya diribu drabet gitu ya. Kenapa drabet dipukul? Karena doroba terpukul gitu kan. Udah ribet sekarang udah banyak dah. Ini HP sendiri udah bisa
di App Store sudah ada Al-Quran dan terjemahan kita baca gitu. Ya, itu bantu kita untuk agar kemudian kita memahami apa yang menjadi tanda Allah di situ, gitu. Ya, di sisi artinya, di sisi bahasa susunannya, oh itu apa lagi? Buat orang yang belajar bahasa Arab katakanlah, itu semakin takjub gitu kepada Al-Quran itu. Kenapa? Karena memang susunannya itu keren. Itu keren banget. Dan ketika keren itu, kalau memang bahasanya keren, ya keren juga yang mengucapkannya lah gitu. Maka dari itu kita semakin kenal sebetulnya dengan mentadaburi ayat-ayat Allah di alam, dan kemudian lagi tadabbur Al-Quran, tafakkur dan seterusnya, itu akan yakin bahwa kemudian kita kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup, waktunya sudah selesai, dan kemudian hikmah yang ke-8 ini selesai sampai di situ insyaallah. Dan kemudian insyaallah mudah-mudahan bulan depan kita masuk ke hikmah yang ke-9. Ya, saya bacakan sedikit. Ya, tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatil akhlaq. Artinya apa? Kita nanti tunggu pada bulan yang akan datang. Aku qouli hadza, astaghfirullah wa lakum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum.